Halo, nama saya Septian Simamora. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis yang saya tawarkan adalah consignment yang bernama Freedom Consignment. Mari kita bahas. Freedom Consignment, bisnis model kanvas. Freedom Consignment bergerak di bidang jasa penitipan, yaitu consignor atau penitip menitipkan barang dan kita jual kepada pelanggan atau pembeli. Bisnis model kanvasnya, yang pertama ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan terakhir cost structure. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada customer segments. Ada gamers dan pekerja kantor. Gamers memerlukan hardware yang terbaru untuk mendukung mereka memainkan permainan next generation. Tetapi kebanyakan gamers di Indonesia tidak memiliki uang atau modal untuk membeli hardware dengan harga baru. Sehingga bisnis ini memberikan solusi, yaitu menjual dengan harga second. Menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga baru. Yang kedua, pekerja kantor, yaitu untuk keperluan umum pekerja kantor, seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain-lainnya. Tetapi market atau customer yang paling besar adalah gamers. Yang kedua kita bahas value proposition. Moto dari toko ini atau bisnis ini adalah terjamin dan terpercaya. Yang diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, kenyamanan dan layanan. Yang kedua, kualitas terjamin. Dan ketiga, 24-hour services. Jadi, toko ini dapat diakses selama 24 jam. Ketiga, ada channels, yaitu offline store, online store, dan Instagram. Offline store terdapat di Kota Medan. Instagram, tempat menjual dan juga membuat konten-konten barang yang akan kita jual. Yang ketiga, online store, website yang bisa diakses selama 24 jam. Yang kita bahas keempat, customer relationship. Yang pertama ada informasi, kedua diskon, ketiga konten, keempat member benefit. Informasi terbaru yang dapat diakses selama 24 jam di website maupun Instagram. Informasi ini menjaga pelanggan untuk mengetahui update-update terbaru mengenai barang-barang yang akan kita jual. Yang kedua ada diskon, memberikan harga khusus pada hari-hari besar, sehingga menarik pelanggan-pelanggan baru untuk membeli barang-barang di toko ini. Yang ketiga konten, membuat review produk. Review produk membantu pelanggan untuk mengetahui barang yang mereka beli, spesifikasinya, harga, dan lain-lain. Yang keempat ada member benefit. Pembeli yang menjadi member mendapatkan keuntungan. Keuntungannya adalah mereka mengetahui jadwal-jadwal barang-barang yang akan kita jual, sehingga mereka dapat pertama kali membeli barang yang akan kita post di Instagram maupun website. Yang kelima, revenue streams. Dari penjualan komputer hardware dan juga makanan minuman ringan di toko. 95% penjualan di komputer hardware dan hanya 5% makanan dan minuman ringan. Yang keenam ada key resources. Ada toko yang berada di Kota Medan, karyawan yang bertugas selama 24 jam. Jadi kita memiliki karyawan yang bekerja selama 24 jam shift, menggunakan shift, sehingga layanan dapat berjalan dengan baik dan menjaga kualitas dari layanan. Yang ketiga ada database, penyimpanan data barang dan pelanggan. Membantu kita mengembangkan bisnis menurut data-data yang ada
data dari pelanggan, dan barang-barang yang kita jual. Yang terakhir, sosial media. Sosial media berupa Instagram, di mana kita membuat konten dan menjual barang-barang. Bagian ketujuh ada key activities. Pertama ada penjualan offline, penjualan online, service, dan event. Pertama, penjualan offline. Menjual barang melalui toko, penjualan online menjual dari Instagram maupun website, service 24 jam, melakukan event setiap bulan. Key activities inilah yang dilakukan oleh Freedom Consignment. Bagian ke-8 ada key partnership. Yang pertama consignor, kedua courier services, ketiga e-payment, dan keempat e-money. Consignor adalah partner yang paling utama karena mereka supply barang-barang yang akan kita jual. Courier services yaitu mengantarkan barang-barang yang kita jual melalui website maupun Instagram. E-payment untuk keperluan pembayaran di website maupun Instagram. E-money membayar barang-barang yang ada di toko sehingga membantu toko dalam pembayaran tidak menggunakan pembayaran konvensional melainkan menggunakan e-money. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure yang pertama yaitu sewa bangunan. Bangunan disewa per tahun. Yang kedua ada iklan Instagram, yaitu untuk membantu pengiklanan agar pembeli-pembeli baru mengetahui ada bisnis Freedom Consignment. Yang ketiga, gaji karyawan. Dengan bisnis yang dijalankan 24 jam, cost-nya akan 2 kali lipat daripada bisnis yang hanya dijalankan mungkin di bawah 24 jam. Yang keempat, biaya web hosting yang dibayar selama per tahun. Dari semua itu, kelayakan bisnisnya, NPV-nya 130.212.000, yang ini merupakan positif. IRR-nya 16,13%, dan payback periodnya 2 tahun 6 bulan. Sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi yang baru. Thank you.